Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas latihan persiapan tryout matematika kelas 6. Sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Soal nomor 1. Hasil dari 1276 ditambah 2508 dikurang 2946 adalah, ini kita susun ke bawah ya. Jadi pertama kita kerjakan penjumlahan terlebih dahulu. Hitung 1276 ditambah 2508. 6 ditambah 8, 14. Tulis 4, simpan 1. 1 ditambah 7, 8. Ditambah 0, 8. 2 ditambah 5, 7. 1 ditambah 2, 3. 3784. Lalu hasil penjumlahan tadi dikurangi dengan 2946. Tulis kembali 3784 dikurang 2946. 4 dikurang 6 tidak bisa, maka kita pinjam dari 8. 8 dipinjam 1 tinggal 7. 4 menjadi 14. 14 dikurangi 6, 8. 7 dikurang 4, 3. 7 dikurang 9, ini tidak bisa. Kita pinjam dari 3, pinjam 1 tinggal 2, 7 menjadi 17. 17 dikurangi 9, 8. 2 dikurang 2, 0. Habis ya. Hasilnya adalah 838. A. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang pedagang buah memiliki 12 keranjang apel. Setiap keranjang apel berisi 240 apel. Di sini ada kata-kata setiap keranjang. Artinya 12 ini kita kali dengan 240. Buah apel tersebut dibeli oleh 16 tengkulak. Setiap tengkulak mendapat berapa apel? Artinya hasil dari perhitungan ini kita bagi dengan 16. Maka bentuknya jadi seperti ini. 12 dikali 240 dibagi 16. Nah, kalau bentuk seperti ini, Pak Guru biasanya mengerjakan dengan bentuk ini perkalian ya. 12 dikalikan 240. Kemudian pembagiannya kita buat menjadi pecahan. Maka ini jadi dibagi 16. Seperti itu. Setelah itu, kita lakukan penyederhanaan, di mana bilangan yang di atas sebagai pembilang bisa disederhanakan dengan bilangan yang di bawah sebagai penyebut. Misalkan 12 sama 16, masing-masing kita bisa bagi 4. 12 dibagi 4, hasilnya 3. Sedangkan 16 dibagi 4, hasilnya 4. Lalu, di sini bilangan yang di atas yang lainnya, 240, nggak bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 ini habis, atau hasilnya 1. 240 dibagi 4, hasilnya adalah 60. Nanti 3 dikalikan 60, hasilnya 180. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut mengerjakan soal nomor 3. 88 ditambah 235 dikali 20 dikurang 27. Kita susun kembali ya. Sebelah sini 88 ditambah 235 dikali 20
dikurang 27. Maka yang kita kerjakan adalah yang lebih kuat. Perkalian lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Kita hitung ya. Karena 235 dikalikan 20, nolnya kita simpan saja ya. Kita tulis 235 dikalikan 2. Jadi nolnya ditambahkan 1 di belakang. 2 dikalikan 5, 10, tulis 0, simpan 1. 2 dikalikan 3, 6, tambah 1, 7. 2 dikali 2, 4, 470. Karena tadi ada 0 yang disimpan, maka kita tambahkan satu angka 0. Maka hasilnya adalah 4.700. Kita tulis kembali soal yang di atasnya. 88 ditambah 4.700 dikurang 7. Maka yang kita kerjakan berikutnya adalah penjumlahan. Karena penjumlahan muncul lebih awal atau berada di sebelah kiri. 4.700 ditambah 88, ini jadinya 4.788. Lalu dikurangi 27. Hasilnya adalah kita susun ke bawah ya. 4.788 dikurang 20. 8 dikurangin 7, 1. 8 dikurang 2, 6. 7-nya tidak ada pengurangnya, kita turunkan langsung. 4-nya juga sama. Hasilnya adalah 4.761. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Urutan pecahan yang benar dari terbesar ke yang terkecil di bawah ini adalah, kita misalkan ambil opsional A sebagai awal untuk menentukan urutannya ya. Misalkan kita buat dari 87%. Jadi kalau persen itu jadinya desimalnya 2 angka. Karena ini sudah pas 2 angka, maka langsung kita buat menjadi 0,87. Kemudian berikutnya 36/100. 36/100 sama seperti 36%. Nah, ini 2 angka di belakang koma dan pembilangnya sudah 2 angka, maka langsung kita tulis menjadi 0,36. Lalu 0,9 tidak perlu kita rubah karena sudah dalam bentuk desimal. 1/5 kita rubah menjadi penyebutnya 10. Caranya kita kalikan 2. Maka 1 juga kita kalikan 2. Jadi 2/10. Karena per 10 itu artinya 1 angka di belakang koma. Sedangkan pembilangnya 2. Pas ya 1 angka. Jadinya 0,2. Dan 0,17 sudah dalam bentuk desimal. Jika kita lihat bilangan bulatnya sama semua, yaitu 0. Maka untuk mengetahui mana pecahan yang lebih besar, kita lihat dari desimal yang pertama. Ada 8, ada 3, ada 9, ada 2, dan ada 1. Dari bilangan desimal yang pertama tadi, maka dapat dipastikan bahwa juara satunya adalah 0,9. Karena 9 ya. Juara keduanya adalah 0,87 karena 8. Kemudian juara ketiganya 0,36. Kemudian juara empatnya adalah 0,2. Dan juara kelimanya adalah 0,17. Ketika diurutkan, kita tulis kembali untuk awal dari pecahannya. Maka juara 1 adalah 0,9. Juara kedua 87%. Juara ketiga 36/100. Juara keempatnya 1/5. Dan juara kelimanya adalah 0,17. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari 5/1/3 ditambah 1/1/4 dikurang 4/5.
Ini kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa ya, dengan cara dikali lalu ditambah. Maka pecahannya berubah menjadi 3 kali 5, 15, tambah 1, 16. 16 per 3. Ditambah 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. 5 per 4. Dikurang 4 per 5. Setelah itu kita samakan penyebutnya atau bilangan yang di bawahnya nih. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita cukup dengan mencari KPK-nya, atau anak-anak juga bisa lihat nih dari opsional jawaban. Ternyata kalau dari opsional jawaban semuanya adalah penyebutnya 60. Maka bisa kita pastikan ini penyebut yang kita gunakan juga sama, 60, 60, dan 60. Lalu kita perhatikan perubahannya. 3 menjadi 60 dikalikan 20. Artinya 16 juga kita kalikan 20. 16 dikalikan 20 hasilnya 320. 4 menjadi 60 dikalikan 15. Artinya 5 juga nanti kita kalikan 15. Hasilnya 75. 5 menjadi 60, ini kita kalikan 12. Maka 4 juga sama, kita kalikan 12. Hasilnya 48. Nah, dari itu, ini kita jumlahkan 320 ditambah 75. 320 tambah 75 itu jadinya 395. Nanti pernya per 60. Dikurangi 48 per 60. Maka hasilnya menjadi, kita susun ke bawah ya, di sebelah sini, 395 dikurang 48. 5 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam dari 9 tinggal 8, 5 menjadi 15. 15 dikurangi 8, 7. 8 dikurang 4, 4, 3-nya langsung turun. Maka hasilnya adalah 347 per 60. Karena jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, maka 347 dibagi per 60 ini kita bagi 60. Jadinya 347 dibagi 60. Kita cari perkalian 60 yang mendekati 347. Jawabannya 5. 5 kali 60, 300. Dan ini sisanya adalah 47. Maka jawabannya adalah 5 bilangan bulatnya, kemudian pembilangnya 47, dan penyebutnya 60. Jadi hasilnya 5, 47 per 60. Jawabannya yang C. Ya bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Harga sebuah tas adalah 250.000. Jika di toko tersebut memberi diskon 40%, maka harga yang harus kita bayarkan setelah diskon adalah, berarti kita cari diskonnya dulu ya. Diskon sama dengan 40 per 100, karena 40% dikalikan 250.000. 40 ada angka nolnya 1, kita hilangkan atau kita bagi 10, ini juga dibagi 10, hilang 1 angka nolnya. Kemudian 250.000 kan punya 4 angka nol, kita bagi 10 tinggal berkurang 1 angka nolnya, ini pun juga dibagi 10 berkurang 1. Maka tinggal 4 dikalikan 25, hasilnya 100, dan ada 3 angka nol yang belum tulis, kita tambahkan. Maka diperoleh diskonnya adalah 100.000. Maka yang kita bayarkan setelah diskon adalah, atau harga setelah diskon ya, sama dengan 250.000 harga tas mula-mula dikurangi dengan diskonnya, yaitu 100.000. Sama dengan
150.000. Mudah bukan? Alhamdulillah. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari 26 kuadrat. Ini maknanya adalah 26 dikali 26. Kita hitung sini ya. 26 dikali 26. 6 dikali 6, 36. Kita tulis 6 simpan 3. 6 kali 2, 12 tambah 3, 15. 2 dikali 6, 12. Tulis 2 simpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Tambahkan 6, 5 tambah 2, 7, 1 tambah 5, 6. Ini jadi hasilnya 676. Ditambah berapa? Kita cari akar dari 1296. Nah, model seperti ini sudah kita pelajari di kelas 4 maupun di kelas 5 ya. Cara mencari akar kuadrat, kita pisahkan dua angka dari belakang. 1, 2, maka terbentuk dua bilangan. 12 dan 96. Langkah pertama adalah kita mencari perkalian kuadrat atau perkalian yang angkanya sama yang hasilnya mendekati 12. Maka jawabannya adalah 3 kali 3, hasilnya 9. Kita kurangi, maka sisanya adalah 3, diperoleh dari 12 dikurangi 9. Lalu dua angka yang di sebelah kanannya 96 langsung turun jadi 396. Kemudian ini tadi yang bilangan dikali sekarang turun ke bawah jadi dijumlah. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kita cari perkalian lagi untuk mengisi atau melengkapi bilangannya dengan membentuk perkalian kuadrat juga. Kalau kita lihat perkalian kuadratnya syaratnya angka belakangnya 6. Maka ada dua kemungkinan, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16, belakangnya 6. Dan 6 kali 6 sama dengan 36, belakangnya 6. Nah, setelah kita coba, ternyata yang tepat hasilnya 356 adalah 6. Jadi kita tulis 6 dan 6, hasilnya 396. Kurangi 0. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 1256 adalah 36 atau 36. Ini ditambah 36. Bagaimana dengan akar 784? Ini caranya juga sama ya. Kita tentukan akar dari 784. Caranya sama. Akar 784 kita pisahkan dua angka dari belakang. Yang terpisah adalah 7 dan 84. Kita cari perkalian kuadrat yang mendekati 7. Jawabannya adalah 2 kali 2. 4. Setelah dikurangi, ternyata sisanya 3. Lalu, dua angka yang sebelah kanannya turun bersamaan, jadinya 380. Lalu 2 dan 2-nya ini turun ke bawah dijumlah, hasilnya 4. Titik-titik dikali titik-titik. Yang belakangnya 4, ada dua kemungkinan. 2 kali 2 sama dengan 4 atau 8 kali 8 sama dengan 64. Ternyata setelah kita coba yang cocok adalah 8 dan 8 sehingga terbentuk jadinya perkaliannya 48 kali 8. Hasilnya adalah 384. Dikurangi 0. Nah, ini dikurang. Ini hasilnya adalah 2 dan 8. Jadi 20. Lalu kita hitung penjumlahannya. 676 ditambah 36. Ini hasilnya adalah 712. Lalu 712 dikurangi dengan 28. Maka ini hasilnya adalah 684. Mudah bukan? Alhamdulillah. Jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika sebuah
bak penampungan air berbentuk kubus dapat terisi penuh 68.921 cm3, maka panjang sisi bak tersebut adalah, ini caranya, mencari panjang sisi atau si S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Berarti sama dengan S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari volumenya, yaitu 68.921. Nah, kalau kuadrat itu kita pisahkannya dua angka dari belakang, tapi kalau akar pangkat 3 kita pisahkan 3 angka dari belakang. Ini 3 angka dari belakang kita pisahkan. Maka terbentuk dua bilangan. Bilangan yang pertama 68 dan bilangan kedua 921. Nah, akar pangkat 3 itu lebih unik nih, karena caranya mudah. Nah, perhatikan ya. Dua bilangan yang pertama ini 68, kita cari perkalian kubik atau bilangan kubik yang hasilnya mendekati 68. Kita cek dulu sini. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27, 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, 64, dan seterusnya ya. 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3, 216, 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3, 512, dan 9 pangkat 3, 729. Kita cari berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 68. Jawabannya adalah 4 pangkat 3. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Mendekati ya. Kemudian kita lihat angka belakangnya. Angka belakangnya adalah 1. Berapa pangkat 3 yang angka belakangnya 1? Jawabannya adalah 1 pangkat 3. Karena 1 pangkat 3 hasilnya 1. Pas angka belakangnya 1. Terus hasilnya berapa dong Pak Madan? Maka hasilnya tinggal kita gabungkan nih. Di sini 4, di sini 1. 4-nya menjadi puluhannya, 1-nya menjadi 1. Maka hasilnya adalah 41 cm. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 9. Faktor persekutuan terbesar FPB dari 40, 36, dan 72 dalam bentuk faktorisasi prima. Maka kita buat faktor-faktor prima dari 40. 40 itu adalah perkalian dari 4 dan 10. Atau 5 kali 8, atau 2 kali 20, itu bebas ya. Yang penting kalau dia sudah dalam bentuk bilangan prima, kita buat lingkaran. Karena ini belum dalam bilangan prima, maka kita jabarkan lagi. 4 itu jadinya 2 dikali 2, karena sudah bilangan prima kita lingkari. 10 itu adalah 2 kali 5. Maka ini juga kita lingkari. Jelas ya? Selanjutnya 36. 36 itu adalah 6 kali 6. Karena bukan belum bilangan prima, ini kita jabarkan lagi. 2 dan 3, ini prima. 6 juga 2 dan 3, ini prima. Selanjutnya 72 kita jabarkan menjadi 6 misalkan. Dikalikan berapa 6? 6 dikalikan 12. Ini bukan bilangan prima, ini kita jabarkan lagi 2 dan 3. Lalu 12 itu kita jabarkan menjadi 4 kali 3. Nah, 3-nya sudah, 4-nya kita jabarkan jadi 2. Kalau sudah dapat, ketika mencari bentuk faktorisasi prima, kita ketika yang ditanya adalah FPB, kita pilih yang sama saja. Berarti ini kita buat dulu ya, 2 pangkat 3 dikalikan 5, itu 40 ya penjabarannya. Kemudian 36 penjabarannya adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dan 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Sedangkan 72, kalau penjabarannya adalah 2-nya ada 3 kali, berarti 2 pangkat 3. Dikalikan 3-nya ada 2 kali. Nah, kalau kita lihat, di sini bilangan pokok yang sama di seluruh atau di ketiga bilangan hanya 2. Ya, bilangan pokok 2.
Karena FPB adalah besar, lawannya besar adalah kecil. Jadi kita mencari lawannya. Maka kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Maka pangkatnya paling kecil adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 lah FPB-nya. Gitu. 2 pangkat 2A. Udah bukan? Alhamdulillah. Guru minum dulu sebentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 25 dan 70 adalah, kita jabarkan dulu 25. 25 itu adalah 5 dikali 5. Ini berarti sudah kita lingkari karena sudah bilang prima. 70 kita jabarkan menjadi 7 kali 10. 7-nya sudah bilang prima, kita lingkari. 10 kita jabarkan menjadi 2 kali 5. Berarti 25 sama dengan 5 pangkat 2. Sedangkan 70 sama dengan, kita berurutan ya, 2 dikali 5 dikali 7. Nah, yang sama cuma satu nih, yaitu 5. Nah, karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, lawannya kecil adalah besar, maka kita pilih yang sama itu pangkatnya yang paling besar. Jadi yang kita pilih adalah 5 pangkat 2. Nah, setelah itu karena KPK ini orang baik, kerjaannya nangkep koruptor ya. Jadi yang nggak ada temennya ini diajak, ini kan anak orang baik ya. Berarti yang 2 nih nggak ada temennya diajak, yang 7 nggak ada temennya diajak. Maka KPK-nya sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 dikalikan 7. Jadi 2 dikalikan 25, 5 kali 5 dikalikan 7. 2 kali 25 itu 50. 50 dikalikan 7 hasilnya adalah 350. Maka jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Banyak bola merah 24 dan bola biru 32. Jika bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kotak dengan sama banyaknya kita garis bawah. Jumlah kotak maksimal yang dapat disediakan adalah, ketika ada kata-kata sama banyak, ini adalah konsep soal FPB. Artinya kita cari faktor dari 24 dan 32, kemudian nanti kita cari FPB-nya. Kita hitung, 24 itu adalah 4 kali 6. 4-nya dijabarkan menjadi 2 dan 2. Sedangkan 6 kita jabarkan menjadi 2 dan 3. Lalu 32 kita jabarkan menjadi 4 kali 8. 4-nya kita jabarkan menjadi 2 dan 2. Jadi kita lingkari. Dan 8-nya kita jabarkan menjadi 2 dan 4. 2-nya kita lingkari, 4-nya kita jabarkan jadi 2 dan 4. Nah, artinya 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 3. Sedangkan 32 sama dengan 2 pangkat 5. Ya, FPB itu pilih-pilih. Dia pilih yang ada kelompoknya aja nih, yang ada temennya. Di 2 saja, kemudian lawannya besar kecil. Berarti yang kita pilih adalah 2 pangkat 3. Nah, itu FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3. Itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Sama dengan 8. Artinya jumlah kotak maksimal yang dapat disediakan adalah 8. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perbandingan banyak uang Adi dan Ida adalah 2:9. Jika jumlah uang mereka Rp330.000, maka selisih uang mereka adalah, yang diketahui adalah jumlah uang mereka. Maka kita harus tahu perbandingan jumlahnya. Jumlahnya sama dengan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Lalu kita juga harus tahu selisihnya, karena yang ditanya adalah selisih uang mereka. Maka perbandingan selisihnya tinggal kita kurang. Sama dengan 9 dikurang sama dengan 7. Maka yang ditanya adalah uang mereka, selisih uang mereka
perbandingan selisihnya adalah 7, dan perbandingan yang diketahui jumlahnya adalah 11. Jadi jadinya 7/11. Nanti dikalikannya dengan 330. Nah, 33 dibagi 11 ini kan habis ya, atau bisa ya dicoret. 33-nya sisa 3. 7 dikalikan 3 hasilnya 21. Karena nolnya ada 4, maka kita tulis di sini nolnya 4. Maka jawabannya adalah 210.000. B. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perbandingan berat badan Ibu dan Aisyah adalah 10/3. Jumlah berat badan Ibu dan Aisyah 78 kg. Pernyataan yang benar adalah, di sini ada keterangannya jawaban lebih dari 1. Karena yang diketahui adalah jumlah berat badan Ibu dan Aisyah, maka kita harus tahu jumlah dari perbandingannya. Nah, berarti jumlahnya sama dengan 10 tambah 3. 13. Nah, di sini kita lihat nih, yang tanya berat badan Ibu. Berarti Ibu itu perbandingannya adalah 10, karena yang diketahui adalah jumlah berat badan mereka, maka kita pakai perbandingan jumlahnya 13. Nanti dikalikan dengan 78 kg. 78 kalau dibagi 13 itu hasilnya adalah 6. Maka 10 kalikan 6 hasilnya 60 kg. Pernyataan yang A, berat badan Ibu 70 kg, maka pernyataan yang A salah. Kita coba cari yang Aisyah sekarang. Aisyah perbandingannya adalah 3, berarti 3/13 dikalikan dengan 78 kg. 78 dan 13 ini bisa kita sederhanakan jadi 6. Nah, ini 3 dikalikan 6 hasilnya 18 kg. Cocok nggak dengan pernyataan B? Cocok ya, maka kita pilih. Lalu yang C dan D yang tanya adalah selisih berat badan Ibu dan Aisyah. Kalau kita lihat dari sini, selisih tinggal kita kurang aja ya. Ini berdua, maka selisihnya tinggal kita kurang. 60 dikurang 18. 0 dikurang 8 nggak bisa, pinjam dari 6 tinggal 5. Ini jadi 10. 10 kurang 8, 2. 5 kurang 1, 4. Berarti 42 kg. Maka yang betul adalah D. Jadi jawabannya B dan D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pak Amir memiliki 2 kebun mangga. Di kebun yang pertama menghasilkan 8,7 ton dan kebun kedua menghasilkan 47 kuintal mangga. Sebanyak 1.670 kg mangga diberikan kepada warga sekitar dan sisanya dijual ke pasar. Mangga yang dijual ke pasar adalah, jadi penghasilan dari atau panen mangganya pertama 8,7 ton, itu ditambah dengan 47 kuintal. Kemudian 1.670 mangga itu diberikan, kalau diberikan berarti berkurang. Kita kurangi dengan 1.670 kg. Pertanyaannya berapa kilogram kan gitu ya. Kita rubah dulu ton menjadi kilogram. 8,7 ini maknanya adalah 87/10 karena desimalnya 1 angka. Nanti dikalikan dengan 1000 kg karena 1 ton itu 1000 kg. Lalu ditambah 47 dikalikan 1 kuintal itu 100, berarti 47 dikalikan 100 kg. Kemudian dikurangi dengan 1.670. Ini kita coret sisa 02 berarti 8.700 tambah 47 kali 100 4.700 kurang 1.670. Ini digabungkan menjadi 13.400 kg, nanti dikurang dengan 1.670. Berapa hasilnya? Kita susun ke bawah ya. 13.400
dikurang 1607. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 7 nggak bisa, berarti pinjam dari 0 yang pertama. Ini tinggal 5. Tinggal 5. Ini tinggal 3, ini jadi 10, pinjam 1 tinggal, nggak usah ya, pinjam. Dari 4 tinggal 3, nolnya jadi 10. Jadi tinggal 10 dikurangi 7, hasilnya 3. Kemudian 3 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjam dari 3. 3 tinggal 2, ini jadi 13. 13 dikurangi 6 hasilnya 7. 2 dikurang 1, 1. Nah, 1 yang terakhir tulis. Maka hasilnya adalah 11.730 kg. Jawabannya yang B. Nah, agak panjang ya caranya. Ini nanti anak-anak didengarkan lagi dengan sesama, dan juga jangan lupa dicoba kembali ya di buku tulis sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 15. Tali A memiliki panjang 8,3 meter dan tali B memiliki panjang 67 desimeter. Kedua tali tersebut digabungkan, berarti digabungkan ditambah. Maka soalnya berubah menjadi 8,3 meter ditambah 67 desimeter. Kedua tali tersebut kemudian dipotong sepanjang 29 cm, berarti dikurang gitu. Nah, kalau kita lihat kan satuan yang paling kecilnya senti ya dibandingkan meter dan desimeter. Artinya kita rubah ke dalam senti, atau kita lihat juga jawabannya semua dalam satuan senti ya, maka kita rubah ke dalam senti. 8,3 itu kita rubah menjadi 83/10 karena ada desimalnya satu angka. Meter ke sentimeter turun 2 tangga, berarti ini dikalikan 100. Pak, turun 2 tangganya dari mana? Kita buat lagunya ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, juga milimeter. Bagaimana anak? Suara bangunan bagus bukan? Dapatkan CD dan kasetnya di toko bangunan terdekat ya. Kita lihat. Dari meter menjadi sentimeter turunnya 2, 1, 2, berarti dikalikan 100 gitu ya, kita coret. Kemudian 67 desimeter berarti dari desimeter ke sentimeter turunnya 1, maka dikalikan 10. Sentimeternya tetap ya nggak berubah. Maka ini jadinya 830 cm ditambah 670 cm dikurang 29 cm. Ini digabungkan menjadi 1500, kemudian dikurangi 29 ya, nanti berapa cm. Kita susun ke bawah. 1500 dikurangi 29. Nah, ini agak tricky nih kalau yang masih bingung. 0 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam di sebelahnya juga nggak bisa karena 0. Lalu bagaimana? Ya betul, kita pinjam dari 5. 5 dipinjam tinggal 4. Maka 0 yang pertama menjadi 10. 10 dipinjam 1 tinggal 9, maka 0 yang kedua menjadi 10. Baru kita kurangi, 10 kurang 9, 1. 9 kurang 2, 7. 4-nya dikurangi nggak ada, 4. 1-nya juga tidak ada, langsung turun. Maka hasilnya adalah 1471 cm. Mudah bukan? Alhamdulillah, jawabannya B ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, ini Pamandan tidak hapus semuanya ya, karena masih ada keperluan untuk tangga satuan. Pamandan hapus sebelah sini saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16.
165.000 meter ditambah 125 hektometer dikurang 19 kilometer sama dengan berapa kilometer? Sekarang naik nih dari meter ke kilometer. Kita ganti warnanya orange. Dari meter ke kilometer 1, 2, 3. Karena naiknya 3 maka dibagi 1000. Artinya 165.000 nanti dibagi dengan 1000. Satuannya kilometer. Ditambah dari hektometer ke kilometer naiknya 1, berarti dibagi 10. Nah, ini sama dengan 125 dibagi 10 karena naiknya cuma 1 tangga. Ya. Kurangi 19 km. Maka ini nolnya ada 3, pembaginya 1000. Kita hilangin aja nolnya. Hasilnya 165 km ditambah, ini kita coret ya, karena 10 jangan dicoretnya, nggak ada nolnya, karena penyebutnya 10 maka artinya ada 1 angka di belakang koma. 125 kan 3 angka, kita pilih angka yang paling kanan atau yang paling belakang menjadi desimal, maka ini menjadi 12,5 km dikurang 19 km. Ini dulu kita selesaikan. 165 ditambah 12,5. Nah, yang satu ada desimal, yang satu enggak. Maka yang tidak ada desimal kita tambahin koma 0. Ini tambahkan jadi 5. 5 tambah 2, 7. 6 tambah 1, 7. Satunya turun. 177,5. Nanti dikurangi sama 19 km. Kita kurangi sama 19. Karena ini nggak ada desimalnya juga, tambahin angka 0 di belakang angka 19. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 9 nggak bisa, pinjam dari 7 tinggal 6. Ini jadinya 17. 17 kurang 9, 8. Ini koma ya. 6 kurang 1, 5. Satunya turun. Maka hasilnya adalah 158,5. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 17. 2 jam ditambah 24 menit ditambah 360 detik sama dengan berapa menit? Nah, harus tahu dulu 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. 2 jam tambah 24 menit tambah 360 detik. 2 jam, 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam, 2 dikali 60 menit. Ditambah 24 menit ditambah 1 menit itu adalah 60 detik, berarti 360 detik itu dibagi 60 detik. 2 dikalikan 60 hasilnya 120 menit. 24 menit tetap 24 menit. 360 dibagi 60 hasilnya 6 menit. Ini ditambahkan jadi 144, lalu tambahkan 6. Hasilnya 150 menit. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 18. Penjumlahan satuan waktu yang tepat adalah,
Nah, karena ini satuan tepat nih, sepertinya jawabannya lebih dari 1 ya. Cek. Untuk yang jawaban A, 45 ditambah 35. Ini jadinya 80 detik. Karena sini sudah kelebihan detiknya, maka kita kurangi 60. Karena nggak boleh ya lebih dari 60. Tapi konsekuensinya menitnya ditambahin 1 menit. Nah, ini jadinya tinggal 20 detik. Sedangkan menitnya bertambah 1. Sekarang kita gabungin menitnya. 1 tambah 55, 56. 56 ditambah 25, jadinya 81. Karena 81 menit itu sudah kelebihan dari 60, ini kita kurangi 60. Hasilnya 21 menit. Konsekuensinya maka jamnya bertambah 1 jam. Jadi waktu jamnya 1 tambah 1 tambah 4, hasilnya 6. Maka ini sudah oke, ini sudah oke, ini sudah oke. Jadi jawaban A benar. Nah, nanti kalian coba-coba semuanya. Dan yang benar berikutnya adalah yang C. Di mana 0 tambah 55, 2 tambah 3, 5, 4, 55 detik. Karena tidak lebih dari 60, berarti kita tulis saja ya. 1 tambah 5, 6, 2 tambah 2, 4. Ini juga nggak lebih dari 60. 3 jam tambah 2 jam, 5 jam. Maka jawabannya C. Selebihnya ini ada yang keliru, nanti anak-anak dicek sendiri ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar koordinat di koordinat berikut. Titik yang terletak pada koordinat negatif 4,3 adalah yang mana? Kita lihat A. Cara melihat koordinat, kita lihat dulu garis X-nya. Jadi aks ini nih. Oh, 2. Terus kalau kesininya, oh, 6. Maka ini jadinya 2,6. Kemudian yang B, kita lihat garisnya. Oh, X-nya 5. Oh, Y-nya 5. Maka yang B adalah 5, kita lihat yang C. X-nya adalah negatif 4. Y-nya 3. Maka C itu jadinya negatif 4,3. Sedangkan yang D, X-nya negatif 5, Y-nya 6. Artinya yang D adalah negatif 5,6. Dari sini bisa kita simpulkan maka jawaban yang benar adalah titik yang C, yang sesuai ya. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal nomor 20. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Persegi betul, persegi panjang betul, jajar genjang betul, layang-layang betul. Karena semuanya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Kalau persegi itu yang sama atas bawah kanan kiri malah sama semua ya. Kalau persegi panjang yang sama itu atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Kalau jajar genjang atas dengan atas, kiri dengan kanan. Layang-layang yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. Maaf ya gambarnya enggak. Namun kalau memiliki 4 sudut siku-siku, yang benar itu hanya persegi dan persegi panjang. Jajar genjang dan layang-layang tidak punya sudut siku-siku. Ini salah. Sedangkan yang memiliki 2 sumbu simetri lipat, kalau kita lihat di sini yang punya simetri lipat ada 2 adalah, nah gini.
Jadi jawabannya persegi panjang. Sedangkan kalau persegi itu nanti dia punya 4 simetri lipat. Jadi jawabannya yang betul adalah persegi panjang. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 21. Keliling bangun datar berikut adalah titik sentimeter. Ini bisa dengan rumus, bisa dengan hitung manual. Kalau hitung manual di sini 31, pasti bawah 31. Kanan 27, kiri 27. Maka kelilingnya tinggal kita hitung biasa saja ya. 31 tambah 27 tambah 31 tambah 20. Ini sama dengan 58, ini juga 58 kali 2 ya. Sama dengan 116. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Keliling bangun datar berikut adalah, berapa kelilingnya? Ini kalau seperti ini, bisa dengan, kita tulis ya, ini 14, ada tanda sama. Seperti ini, berarti ini 14. Kalau ke sini, berarti ini kan 24 dari ujung sampai ujung. Ini kalau kita tambah di sini, berarti kan dari ujung sini sampai ujung bawah, ini juga 24. Sementara ini sudah 14. Ini sudah 14. Berarti sisanya berapa biar jadi 24? Maka ini 10. Ini juga sama. Ini dari sini sampai sini sudah 14. Maka biar menjadi 42, di sini 28. Lalu yang dihitung yang mana? Yang dihitung areal-areal pinggir-pinggirnya saja. Itu. Jadi berapa? Kelilingnya sama dengan, misalkan dari 14 ini ya, 14 turun ke bawah 14, pesanan 28, bawah 10, kemudian ke sini 42, ke atas 24. Nah ini jadinya berapa? Hasilnya adalah 66 dikalikan 2, 130. Udah bukan? Alhamdulillah. Kemudian Pak Mana juga ada cara lain nih, cara alternatif ya. Yang ini nanti kalian perhatikan caranya, kemudian Pak Guru akan ajarkan cara yang lain. Ini Pak Guru hapus. Anak bayangkan, ini misalkan adalah batang korek atau batang kayu berwarna biru. Misalkan Pak Guru gambar warna biru gitu. Nah, lalu batang kayu ini Pak Guru pindahin ke sini. Kurang pas. Nah, kira-kira kayak gitu lah ya. Kemudian Pak Guru lihat lagi di sini di bawahnya, misalkan ini batang hijau. Sebelah sini ya. Nah, ini batang hijau. Lalu batang hijaunya Pak Guru pindahkan nih ke atas nih. Pas gak? Nah, pas. Begini. Artinya areal yang sebelah sini kita hilangkan nih. Garis tadi yang sudah kita pindahkan, kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan. Nah, maka akan terbentuk apa? Ya betul, akan terbentuk persegi panjang. Artinya kalau ini 24, maka areal sebelah sini juga 24 nih. Kalau yang bawah 42, berarti ini 42 semua, termasuk yang ini ya, sudah digabungin. Maka kelilingnya tinggal dijumlahkan aja kan, 24 tambah 3 tambah 42 tambah 24 tambah 40. Ini juga nanti hasilnya sama, 132 cm. Dengan cara yang berbeda. Jelas ya? Alhamdulillah. Di Pak Guru hapus semuanya, kita lanjut ke soal nomor 23.
Nah, nomor 23 caranya sama seperti nomor 22. Jadi kita pindah-pindahin aja ya, biar mudah. Ini areal sebelah sini, kemudian pindahin ke sebelah sini. Nah, ganti warnanya. Areal yang hijau sebelah sini, kemudian pindahin ke sebelah sini. Kalau ini kemudian hilangin. Nah, jadinya persegi panjang lagi. Jadi kalau yang bawah 50, ini juga pasti 50. Kalau sebelah kiri 36, maka ini gabungannya sampai sini juga pasti 30. Maka kelilingnya sama dengan 50. Yang dari sini ya, tambah 36, tambah 50, tambah 36. Hasilnya adalah 172 cm. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Kalau memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, prisma segitiga itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena ada yang berbentuk segitiga. Balok, ya ada 6 berbentuk persegi panjang. Kemudian kubus, nah kubus berbentuknya bukan persegi panjang tapi persegi. Maka kubus juga salah. 5 segi 4 apalagi, 5 segi 4 berarti bentuknya mayoritas berbentuk segitiga. Maka jawabannya balok. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut yang bukan jaring-jaring kubus atau yang salah. Yang ini jaring-jaring kubus, ini juga sama, ini juga sama. Yang salah yang mana? Ini. Kenapa salah? Kalau kita perhatikan, maka nanti areal yang Pak Ramadan beri tanda kotak hijau ini, dia akan berada di tempat yang sama atau berbenturan nanti. Gitu. Jadi nggak bisa menjadi. Maka jawabannya adalah yang nomor. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan bangun ruang balok ABCD EFGH berikut. Pasangan rusuk-rusuk yang sejajar, Tapi ini bangun datar ya. Mungkin maksudnya bukan rusuk ya. Maksudnya adalah bidang atau sisi yang sejajar. Kita lihat, sisi yang sejajar itu gampangnya adalah yang berhadap-hadapan. Sekali lagi, sisi yang berhadapan adalah sisi yang sejajar. Berarti ADHE kita cek ya, ADHE itu sebelah sini. Sedangkan BCGF sebelah sini. Nah, dia berhadapan-hadapan nggak? Iya, sebelah kiri dan kanannya udah jawabannya yang ini. Kalau yang lain ya berarti nggak berhadapan. ABFE yang depan, EFGH itu yang di atas, nggak cocok. ABFE yang depan, ABCD yang bawah, nggak cocok. DCGH yang belakang, EFGH yang atasnya juga. Itu jawabannya A, jelas ya. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan bangun ruang balok ABCD EFGH berikut. Pasangan rusuk-rusuk yang tegak lurus. Ini juga sama ya, mungkin bukan rusuk, masuknya adalah bidang yang tegak lurus. Bidang yang tegak lurus gampangnya adalah bidang yang tidak saling berhadapan. Nggak depan belakang, kanan kiri, atau atas bawah. Lihat aja sekarang ya pembuktiannya. EFGH itu adalah areal yang di atas. ADHE, nah ini areal yang di samping. Karena dia tidak berhadap-hadapan, maka ini pasti tegak lurus. Gitu. Jelas ya? Nah, terus yang lainnya yang tidak lurus pasti gimana Pak? Pasti dia berhadap-hadapan. Kita buktikan ya. Ini hapus, Pak Guru. Ganti warnanya misalkan jadi pink. ABFE berarti areal yang di depan nih. ABFE. Maka dia akan DCGH berarti areal yang di belakang tuh, ya kan?
yang depan sama yang belakang, itu berarti sejajar. Ini pasti bukan. Sekarang Pak Guru hapus lagi, kita lihat lagi ADHE. ADHE berarti yang sebelah kiri. Nanti dengan warna biru misalnya. ADHE. Dengan BCGF. BCGF. Nah, sebelah kiri sama sebelah kanan sejajar juga. Berarti dia tidak tegak lurus karena sudah sejajar. Hapus lagi, yang terakhir juga pasti sejajar. Kita pilih warna orange. ABCD berarti yang bawah. ABCD. Dengan EFGH, FG yang di atas. Ini juga sejajar. Berarti ini juga bukan. Jadi benar ya, EFGH dan ADHE yang tegak lurus. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 28. Data makanan kesukaan siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nasi goreng 10, mie ayam 14, ayam goreng 6, baksonya 8. Diagram batang yang benar untuk data di atas adalah, berarti kita cek satu persatu, nak. Nasi goreng 10, ini yang A betul, nasi gorengnya ada 10 ya. Oh, yang B-nya, nah yang B salah nih, karena ada 6, harus 10, berarti yang B sudah salah. Yang C benar, nasi gorengnya 10. Yang D juga benar, nasi goreng 10. Oke, berarti tinggal A, C, D. Mie ayam ada 14, ini sudah benar mie ayam 14. Yang C-nya ada 8, ini salah ya. Yang D-nya ada 10, salah juga. Berarti sudah pasti yang benar adalah yang A, yang sudah sesuai. Nanti kita cek nih yang benar gak sih sesuai. 10, oke. Mie ayam 14, ayam goreng 6, baksonya 8, ya betul. Yang tepat adalah yang A. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 29. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Jika seluruh siswa ada 400, maka banyak siswa yang mengikuti drama ada berapa? Sekarang kita lihat nih drama berapa persen. Karena ini persen, maka maksimal adalah 100%. Kita hitung dulu yang sudah ada nih, tari, voli, basket, kir, sama PMR. Semuanya berapa persen sih? Kita hitung ya, 12, 20, 30, 13, 10. Kita tambah ini berapa persen? 2 tambah 02, tambah 02, tambah 35, tambah 05. Ini 5. 1 tambah 23, tambah 36, tambah 17, tambah 18. Berarti sudah 85%. Nah, drama berapa? Sisanya 100% dikurang 85%. Artinya yang drama itu adalah 15%. Nah, ini drama 15%. Jadi pas dia genap 100%. Berarti berapa drama? Maka drama adalah 15%. 15 per 100 dikalikan dengan 400. Nah, 100 dengan 400 kan sama-sama nolnya 2 nih. Kita coret aja ya. Dibagi 100 habis. Maka tinggal 5 dikalikan 4. Hasilnya 60 siswa. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 30. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Bhinneka X sebagai berikut. Rata-rata nilai ulangan matematika tersebut yang benar adalah, nah karena ini datanya dalam bentuk tabel dan merupakan data kelompok, karena setiap nilai ini jumlahnya nggak satu ya. Jadi nilai 100 ini ada berapa? Nggak selalu satu maksudnya. Ini 100 ada 5. Maka berarti nilainya totalnya adalah 100 dikalikan 5. Ini juga sama, 90 ada 4 siswa, berarti 90 kali 4 nanti. 80 ada 7, 80 kali 7. 70 ada 5, 70 kali 5. 60 ada 3, 60 kali 3. 50 ada 1, 50 kali 1. Nanti jumlahnya kita jumlahkan nih banyak siswanya. 5 tambah 4, 9, tambah 7, 16, tambah 5, 21, tambah 3, 24, tambah 1, 25. Jadi total siswanya 25.
Maka rata-ratanya kita hitung jumlah dari total nilainya masing-masing. Pertama, nilai 100 itu ada 5 kali 100. Nilai 90 ada 4 kali 90. Nilai 80 ada 7 kali 80. Nilai 70 ada 5 kali 70. Nilai 60 ada 3 kali 60. Nilai 50 ada 1 kali 50. Dibagi dengan banyaknya seluruh data. Berarti ada 5 atau banyaknya siswa ya. 5 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1. Tadi sudah kita hitung ada 25. Maka ini 5 kali 100, 500. 4 kali 90, 360. 7 kali 80, 560. 5 dikalikan 70, 350. 3 dikalikan 60, 180. 1 kali 50 berarti 50. Dibagi 25. Kita hitung dari angka belakangnya nih. Caranya kayak gini. 0 ditambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0 juga. Maka angka belakangnya 0. Jadi puluhannya 0 ditambah 6, 6 tambah 6, 12 tambah 5, 17 tambah 8, 25 tambah 5, 30. Terus 0 simpan 3. Lanjut ke ratusan. 3 tambah 5, 8 tambah 3, 11 tambah 5, 16 tambah 3, 19 tambah 1, 20. Berarti jadinya 2000 dibagi 20. Saya hitung sini ya. Dibagi 25. 25 kali berapa yang mendekati 200? Sepertinya salah hitung ya. Kita ulang lagi ya dulu, malam ya. Ulang lagi. 3 tambah 5, 8 tambah 3, 11 tambah 5, 16 tambah 3, 19 tambah 1, 20. Benar ya? Oke, berarti 2000. Coba 25 dikali berapa yang mendekati 200? Oh, ada ya? Berarti nggak salah hitung, Pak Guru, kira terlalu kecil. 25 dikali berapa yang hasilnya mendekati 200? Kenapa kita pilih 200? Karena 20 nggak bisa dibagi 25 ya. Ini 8. 8 dikalikan 25 ini pas ya, 200. Nah, 0, ada satu angka 0-nya taruh di belakang. Ternyata hasilnya 80. Jelas ya? Dibagi 200 terlalu kecil ya, ternyata 2000. Oke. Sampai di sini paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 31. Data berat badan dalam kilogram beberapa siswa adalah sebagai berikut. Berat 45 ada 2, berat 44 ada 8, berat 43 ada 4, 42 ada 3. Modus berat badan dari data di atas adalah 44 kg. Benar atau salah? Kita lihat aja ya. Modus itu adalah data yang paling banyak. Kalau kita lihat di sini, banyak siswa yang paling banyak adalah ini 8 ya. Yaitu nilai atau berat badannya adalah 44. Artinya modusnya adalah 44. Karena 44 itu yang paling banyak siswanya. Ada 8 ya. Maka ini nilainya adalah, udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 32. Dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa yang telah diukur berat badannya dalam kilogram. Berikut adalah data berat badan siswa tersebut. Median dari data tersebut adalah 70. Sekarang kita lihat datanya berurutan atau tidak. Kalau kita lihat nggak berurutan ya.
Maka tugas kalian yang pertama adalah mengurutkan data tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kalau kita lihat di sini data yang paling kecil adalah 50. Ada berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kita tulis lagi. 50 ada 4. 50, 50, 50, 50. Kita ganti warna. Hijau. 60 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Jadi 60 ada 6. Selanjutnya 70 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya 80. Ada 1, 2, 3, 3. 80, 80. Selebihnya adalah 90. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Median adalah nilai tengah. Kalau Pak Guru, caranya Pak Guru susun, kemudian kita coret-coret sampai nanti berada di 2 data atau 1 data. Karena ini ganjil, pasti tepat di 1 data. Kita coret dulu ya. Kita coretnya langsung banyak deh. Ini 90-nya ada 6. Kita coret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang depan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan belakang atau belakang depan ya. Tadi kita dari belakang ya, terus ke depan. Sekarang dari depan aja deh biar gampang. Karena ini angkanya sudah sedikit, kita hilangkannya atau kita coretnya satu-satu aja ya. Depan belakang, depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Depan dan belakang. Maka tersisa 1 data. Nah, inilah mediannya. Nilai data yang di tengah-tengah. Maka nilai mediannya betul ya, 70. Maka ini bernilai benar. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 33. Besar sudut A pada gambar di bawah ini adalah 53. Benar gak ya? Sekarang kita lihat. Jika kita lihat, ini ketiga sudut ini kalau dihubungkan dia saling berpenyiku. Maka jumlahnya harus 90. Jadi 17 ditambah A ditambah 36. Ini harus 90. Ini gabungin ya. A ditambah 53 sama dengan 90. Maka A-nya sama dengan 90. Dikurangi 53. Maka A-nya sama dengan 37 derajat. Kira-kira benar gak? Ya, salah. Jadi jawabannya B. Salah. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 34. Besar sudut C pada gambar di bawah ini adalah 61. Benar atau salah? Kita lihat. Di sini ada 4 sudut yang kalau dihubungkan sudutnya saling berpelurus. Artinya jumlahnya harus 180. Jadi 51 tambah 44 tambah C tambah 24, jumlahnya harus 180. Kita gabungin nih. 51 tambah 44, 95. 95 tambah 24, 119. Berarti C ditambah 119 harus sama dengan 180. Artinya C sama dengan 180 dikurang 119. Maka C sama dengan 61. Jadi benar nggak? Ya, benar. Nomor 34. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 35. Pada gambar di bawah ini, sudut F bertolak belakang dengan sudut H. Benar nggak sih?
Coba kita cek ya, sudut F bertolak belakang nggak sih dengan sudut H? Nah, kita lihat ya. Jika kita lihat, kedua sinar garis yang membentuk kedua sudut ini, itu ternyata dari ruas garis yang sama. Sini sama sini, gitu ya. Maka ini artinya bertolak belakang. Jadi, sudut F bertolak belakang dengan sudut H, itu bernilai alhamdulillah. Mudah bukan? Iya. Dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 35, artinya berakhir sudah ya pembahasan soal tryout soal persiapan untuk tryout kelas 6. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri menghadapi tryout matematika di kelas 6 yang insya Allah akan dilaksanakan hari Senin tanggal 6 Februari 2024. Dan mungkin itu saja ya yang bisa Pak Madan sampaikan. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pak Madan agar Pak Madan semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan marilah kita akhiri video pembelajaran ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillah. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.